Saya dan adik saya lahir dengan cahaya aneh berwarna hitam dan putih. Ayah dan ibu percaya bahwa cahaya putih adalah pertanda buruk. Mereka menganggap saya sebagai bintang bencana. Namun, mereka merasa bahwa adik yang dikelilingi oleh aura hitam adalah reinkarnasi naga misterius. Dia pasti akan membawa keberuntungan bagi seluruh keluarga. Ayah dan ibu segera mulai bermimpi tentang masa depan adik yang akan sukses dan kaya. Mereka memberi nama Su Tiambao. Saya juga mendapat nama. Untuk membiayai pendidikan Su Tiambao, Su Youdi hampir menghabiskan semua tabungan keluarga. Namun, ayah dan ibu tidak mengeluh sama sekali. Bagaimanapun, mereka yakin bahwa putra bintang keberuntungan mereka pasti akan menjadi juara. Membuat mereka menikmati kehidupan yang baik. Di tengah sorakan gembira ayah dan ibu, adik menjadi anak pertama di desa yang masuk sekolah. Sementara saya mulai bekerja, berdiri di atas bangku kecil untuk mencapai kompor yang lebih tinggi dari saya, dan bisa memasak dengan panci besar untuk mereka. Beberapa tahun kemudian, untuk terus membiayai pendidikan adik, ayah mengeluarkan sisa tabungannya. Dia juga meminjam uang kepada kenalan untuk berbisnis, mengharapkan mendapatkan keuntungan. Namun, kenalan yang disebutnya itu kehilangan semua uang. Dia bahkan melarikan diri dengan uang itu. Ibu merasa ini ada hubungannya dengan saya, bintang bencana ini. Ayah juga berkata, jika bukan karena keberuntungan burukmu, keluarga kita sudah membangun rumah baru. Teman-teman sekelas Su Tiambao semuanya berasal dari keluarga kaya. Menganggur di rumah selama setengah tahun. Ibu meminjam sana-sini untuk menjaga kaki ayah. Namun, Susiu tidak bisa menyerahkan tugasnya. Sudah beberapa kali ditegur oleh guru di sekolah. Ayah dan ibu bertengkar setiap hari. Akhirnya mereka melampiaskan kemarahan kepada saya, bintang malang ini. Memutuskan untuk menjual saya. Pertama, untuk membantu biaya rumah tangga. Kedua, untuk menghindari masalah di masa depan. Pasti untung tanpa rugi. Saya tidak berarti apa-apa. Kemanapun saya pergi, hanya bekerja. Mungkin jika dijual ke keluarga kaya sebagai pelayan, hidup saya akan lebih baik. Tak disangka, mereka malah ingin menjual saya ke rumah bordil. Saya pernah mendengar tentang tempat yang memakan orang tanpa menyisakan tulang. Saya memohon kepada ayah dan ibu untuk menjual saya sebagai pelayan. Ibu meludah. Itu hanya sedikit uang. Pergi ke rumah bordil bisa memberi puluhan uang besar. Mereka bersikeras untuk menjual saya ke rumah bordil. Saya ingin melarikan diri. Namun, saya ditangkap kembali dan dipukuli hingga wajah saya lebam. Mereka mengikatku dengan tali rami. Dibawa ke kota. Tetangga yang lewat segera mendekat untuk mencegah. Ibu menyilangkan tangan dan memarahi. Kenapa? Apakah kalian punya uang untuk membelinya? Jika tidak punya uang, pergi saja. Menghambat keterampilan Tiambao. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Semua orang terpaksa menyebar. Saat itu, aku merasa hidup ini benar-benar tidak berarti. Saat aku mulai berpikir untuk mengakhiri hidupku, suara berat terdengar. Aku beli. Seorang pria kasar keluar dari kerumunan. Aku mengenalinya. Dia adalah kakak keluarga Xiao Lingchuan. Dia dengan wajah merah mengatakan ingin membeliku untuk dijadikan istri. Xiao Lingchuan mengeluarkan 2 liang perak. Di hadapan kepala desa dan beberapa orang tua, dia membawaku pergi. Ibuku mengejek dengan dingin. Keluarga Xiao membeli hati yang hancur ini. Jika ada masalah di masa depan, jangan cari kami. Jangan harap bisa mengembalikan uang. Xiao Lingchuan akan pergi untuk bergabung dengan militer. Dia membutuhkan aku untuk merawat ibunya yang sakit dan adiknya yang masih kecil. Saya memikirkannya cukup lama. Memutuskan untuk memberikan satu-satunya keping tembaga yang aku miliki untuk keselamatannya. Dia berjanji akan mengirimkan uang perak tepat waktu ke rumah. Aku juga berjanji padanya akan merawat rumah ini dengan baik. Begitulah, saya menjadi bagian dari keluarga Xiao Lingchuan pergi dengan cepat. Kami tidak sempat melakukan upacara pernikahan. Ibu mertua meminta adik ipar Xiao Ziyu untuk menghormati saya dengan membawa kura-kura. Xiao Ziyu adalah seorang pemuda berusia sekitar 10 tahun. Tubuhnya tegap, matanya bersinar seperti bintang di langit. Dia terlihat sedikit gugup. Saya juga. Setelah upacara pernikahan, telinganya memerah. Dia berlari cepat keluar. Ibu mertua dan saya tidak bisa menahan tawa. Saya tidak bisa diam. Dalam sekejap, saya sudah menyapu lantai, menyiangi dan menyiram tanaman, memberi makan ayam dan babi. Dengan cepat, saya membersihkan halaman hingga tidak ada debu. Ibu mertua dengan cepat menyarankan saya untuk beristirahat dan memulihkan diri. Dia bahkan meminjam obat luka dari tetangga untuk saya. Keesokan harinya, ibu mertua tidak ada di rumah. Hanya Xiao Ziyu yang sedang membaca di sudut halaman. Dia menunjuk bubur beras di meja dan menyuruh saya untuk meminumnya. Saya sudah meminumnya setengah. Tantenya Wang dari sebelah masuk dengan terburu-buru, membawa ibu mertua. Ibu mertua menutup matanya rapat. Rambutnya berantakan. Dia juga terluka di tubuhnya. Tantenya Wang berkata bahwa ibu mertua pergi ke gunung pagi-pagi untuk mencari sayuran liar. Dia tidak sengaja terjatuh. Ibu mertua sudah dalam keadaan lemah. Kejadian ini semakin memperburuk keadaan. Saya mengusulkan untuk memanggil dokter. Xiao Ziyu diam sejenak sebelum mengaku. Kakek yang menghidupi keluarga dengan menjual daging babi meninggal karena sakit tahun lalu. Saat itu, setelah berobat, tabungan kami berkurang cukup banyak. Nenek juga jatuh sakit karena terlalu banyak memikirkan. Perlu mengonsumsi obat sepanjang tahun.
Dan Xiao Ziyu juga perlu mengeluarkan uang untuk sekolah. Keluarga hanya bergantung pada Xiao Lingjuan untuk melakukan pekerjaan kasar. Meskipun tidak sampai kekurangan pangan, namun juga tidak bisa dibilang berkecukupan. 2 liang perak yang digunakan untuk membeli saya masuk ke keluarga adalah tabungan terakhir keluarga Xiao. Tidak heran hari ini bukan hari libur. Xiao Ziyu tidak pergi ke sekolah. Pasti karena tidak ada uang untuk membayar sekolah. Nenek berjuang dengan tubuh yang sakit untuk pergi ke gunung mencari sayuran liar. Juga untuk menambah makanan enak di rumah. Jika bukan karena membeli saya, keluarga Xiao tidak akan berada dalam keadaan seperti sekarang. Saya sudah mendengar bahwa Xiao Wang dari keluarga Xiao sangat cerdas. Guru di sekolah memuji dia tanpa henti. Tahun lalu dia lulus ujian kabupaten. Ini sangat jarang terjadi di keluarga biasa. Biasanya hanya anak-anak pejabat yang mendapat pendidikan awal yang bisa melakukannya. Semua orang bilang dia pasti akan sukses di masa depan. Saya tidak bisa membiarkannya kehilangan kesempatan belajar karena bermain. Setelah saya berlari kembali ke rumah orang tua, ingin meminjam 1 atau 2 liang perak dari ayah dan ibu. Berencana untuk menghasilkan uang dan membayar kembali dengan bunga di masa depan. Suara ibu sangat menyakitkan telinga. Aku bilang kamu adalah bintang sial. Begitu masuk, langsung dijatuhkan oleh ibu mertua. Siapapun yang bertemu denganmu pasti sial seumur hidup. Jangan mendekati keluarga kami. Jangan bawa sial kembali. Cepat pergi. Dia mengambil tongkat di samping dan mengayunkannya ke arahku. Entah mengapa, aku yang terbiasa dipukul sejak kecil. Kali ini, aku secara naluriah menghindar. Setelah aku menghindar, ibu semakin marah. Kamu berani menghindar? Kamu yang hina. Berani-beraninya kamu berniat memukul adikmu untuk uang buku. Aku menatapnya tanpa berkata-kata. Kenapa menatap? Percaya atau tidak, aku akan mencungkil bola matamu. Dia melompat ke arahku. Saya menggeser tubuh saya. Dia tidak bisa menghentikan langkahnya. Dia jatuh langsung ke tanah. Dia malah duduk di tanah dan menangis terisak-isak. Tiba-tiba terdengar suara petir dari kejauhan. Segera setelah itu, kilat menyambar di dekat situ. Dia terkejut dan terdiam di tempat. Langit dengan cepat menjadi gelap. Tampaknya akan segera hujan. Saya mengerti bahwa meminjam uang tidak ada harapan. Saya hanya bisa berbalik dan berjalan kembali. Tak lama kemudian, hujan deras turun dengan lebat. Saya basah kuyup karena hujan. Saya berjalan ke jembatan. Saya mendengar seseorang berteriak minta tolong di bawah jembatan. Ternyata seorang kakek jatuh ke dalam air. Saya segera berlari ke sana untuk menariknya keluar. Namun, air sungai tiba-tiba meluap. Kapan saja bisa menghanyutkan kita juga. Saya tidak memikirkan bahaya. Dengan segenap tenaga, saya berhasil menariknya keluar. Kakek itu pingsan. Saya hanya bisa membawanya pulang. Xiao Ziyu melihat saya dalam keadaan berantakan. Dia tertegun sejenak. Saya merasa tidak percaya diri. Uang tidak berhasil dipinjam. Penyakit ibu mertua belum sembuh. Sekarang ada seorang kakek yang tidak dikenal. Saya berpikir akan mengembalikan kakek itu setelah cuaca cerah. Namun, Xiao Ziyu membawa 2 mangkuk jahe. Cepat, berikan jahe ini untuk menghangatkan kakek. Dia juga mendorong mangkuk lainnya ke depan saya. Mangkuk ini untukmu. Saya tidak sempat untuk minum. Pertama kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang basah kuyup. Ketika keluar lagi, begitu orang tua itu terbangun. Ternyata dia adalah orang dari desa belakang. Saat berkunjung, dia terjebak dalam hujan deras. Tidak sengaja jatuh ke dalam air. Orang tua itu berterima kasih berkali-kali. Dia ingin memberikan bahan obat berharga dari bawaannya kepada kami. Baru kemudian kami tahu bahwa dia adalah dokter terkenal dari ibu kota. Harus diakui, nasib ibu mertua memang sangat baik. Dokter tua mendengar situasinya. Segera merawat ibu mertua dan memberikan obat. Dia juga ingin memberikan semua bahan obat berharga itu kepada saya. Saya menolak dengan sopan. Saya tahu di gunung ada banyak ramuan berharga. Jika bisa dipetik dan dijual, hidup akan menjadi lebih baik. Saya meminta dokter tua untuk mengajari saya mengenali bahan obat. Hujan deras turun selama 3 hari berturut-turut. Saya pun belajar selama 3 hari. Dia terkejut bahwa bakat saya sangat baik. Sebelum pergi, dia merasa enggan berpisah. Dia bahkan berharap saya bisa menjadi muridnya. Tapi saya hanya memikirkan untuk menyembuhkan ibu mertua terlebih dahulu. Kemudian mengumpulkan cukup uang agar Xiao Ziyu bisa sekolah lagi. Mengenai urusan saya sendiri, tidak pernah terpikirkan. Setelah hujan berhenti, saya menyiapkan makanan kering untuk pergi ke gunung memetik obat. Dokter tua mengatakan ibu mertua harus dirawat dengan serius. Sebaiknya membeli beberapa suplemen untuk memperkuatnya. Tapi sekarang keluarga Xiao sangat miskin. Dari mana saya bisa mendapatkan uang untuk membelinya? Dulu saya mendengar bahwa hidup itu yang terbaik. Jadi ingin mencoba keberuntungan. Saya telah sibuk di gunung sepanjang hari. Dikerumuni nyamuk dan digigit di seluruh tubuh. Juga terluka dengan beberapa goresan. Hanya menemukan beberapa ramuan herbal biasa. Melihat langit mulai gelap, saya terburu-buru kembali. Tidak sengaja terjatuh. Jatuh ke dalam lubang besar dan pingsan. Ketika saya sadar lagi, langit sudah mulai terang. Saya bahkan tidur semalaman di dalam lubang. Ibu mertua dan Xiao Ziyu pasti sangat khawatir. Saya segera mengumpulkan ramuan yang berserakan dengan sembarangan. Dengan bincang, aku berjalan pulang ke rumah. Dari jauh, aku melihat banyak orang di depan pintu rumah. Suara ibu terdengar sangat menyakitkan. Mencari apa?
Anak kecil itu mungkin sudah mati di gunung. Dia memang hanya anak biasa. Lebih baik jika dia mati. Ibu mertua memukul dengan marah. Apa maksudmu dengan ini? Mana ada ibu seperti kamu? Di rumahku hanya ada satu anak, Tiandao. Gadis itu adalah serigala yang tidak bisa dibesarkan. Selain menimbulkan masalah, dia berguna untuk apa? Aku menekan kemarahan di hatiku. Aku berjalan ke depan orang-orang. Ternyata karena aku tidak segera kembali, ibu mertua meminta kepala desa untuk membantu mencari. Ibu tidak ingin ayah dan adikku pergi. Jadi dia terus menghalangi. Melihat aku kembali dengan selamat, kerumunan pun bubar. Ibu juga perlahan-lahan pergi. Xiao Ziyu keluar mencariku. Mendengar kabar, dia segera kembali. Keringat halus mengalir di dahinya. Lingkaran matanya sedikit gelap. Jelas dia tidak tidur semalam. Aku mengangkat wajahku dan bertemu dengan matanya yang dalam. Cahaya matahari yang baru lahir bersinar lembut, jatuh pada sosok pemuda yang kurus, kabur dan tidak jelas. Aku menghibur ibu mertua dan Xiao Ziyu. Segera aku mengeluarkan ramuan herbal yang kutemukan untuk mendapatkan pujian. Tadi sangka, dari tumpukan ramuan herbal, muncul sebatang ginseng. Ibu mertua sangat senang hingga tidak bisa menahan diri. Mereka bertanya padaku di mana aku menemukannya. Saya juga tidak bisa menjelaskan. Saya awalnya hanya menggali beberapa tanaman obat biasa. Ginseng ini mungkin saya bawa saat keluar dari lubang. Mungkin saya membawanya secara kebetulan. Nenek sangat senang memeluk saya dan tidak mau melepaskan. Dia bilang ginseng ini berusia setidaknya 20 tahun. Kondisinya sangat baik, pasti bisa dijual dengan harga 2 atau 30 tael perak. Jika benar begitu, maka suplemen dan pelajaran teknik Xiao Ziyu tidak perlu khawatir lagi. Xiao Ziyu menemani saya, mengantarkan ginseng ke apotek di kota untuk dijual. Pemilik apotek mendengar saya mempelajari keahlian ini dari Laolang. Suasana hati sangat baik. Dia langsung memberi kami 50 tael utuh. Saya merasa senang setelah membeli suplemen. Segera menarik Xiao Ziyu pergi ke sekolah untuk belajar teknik. Begitu masuk, saya melihat Su Tiambao berdiri di pintu. Di lehernya tergantung papan bertuliskan kata-kata. Dan saya jatuh sambil meminta kepada seorang tuan yang memegang palang kereta untuk meminta pengertian. Xiao Ziyu menjelaskan dengan suara pelan kepada saya. Ini adalah hukuman dengan papan pengumuman. Hanya siswa yang melakukan kesalahan besar yang akan seperti ini. Saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah dia akan diusir dari sekolah? Xiao Ziyu menggelengkan kepala. Jika bisa membayar denda yang besar. Saya secara naluriah memegang rat uang perak di saku saya. Berpikir untuk segera menyelesaikan pelajaran dan pergi. Namun, saya tidak menyangka Su Tiambao sangat tajam. Sekali lihat, dia langsung melihat saya. Suaranya terdengar. Semua mata orang di sekitar tertuju kepada saya. Ayahku juga melihatnya. Dia segera datang dan menarik saya. Keluarga Xiao pasti memberimu banyak uang, kan? Cepat keluarkan. Saya berusaha keras menggelengkan kepala. Saya tidak punya uang. Wajah ayah langsung berubah serius. Apa kamu tidak melihat adikmu menderita? Cepat serahkan uangnya. Setelah membayar denda, dia tidak perlu menderita seperti ini lagi. Dia seorang yang berpendidikan. Bagaimana bisa menderita seperti ini? Ayah berkata sambil mencoba merebut keranjang saya. Seandainya bukan karena kamu, bintang sial ini, bagaimana adikmu bisa jatuh ke titik ini? Denda ini seharusnya kamu yang bayar. Para siswa di sekolah berkumpul untuk melihat keramaian. Mereka semua adalah teman sekelas Xiao Ziyu. Sambil penasaran tentang hubungan kami, sambil berbisik-bisik, wajah saya memerah, sedang ingin menjauh dari ayahku. Xiao Ziyu tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di depan saya. Dia sekarang adalah orang keluarga Xiao saya. Uang tidak bisa sembarangan diatur. Jika kamu mau, mengingat kamu adalah ayah kandungnya, menulis surat utang juga bisa. Namun bunga tidak boleh kurang 1 sen. Saya segera mengangguk setuju. Ayah marah sambil menunjuk saya dan memarahi. Sambil berkata, dia hendak mengangkat tangan untuk memukul saya. Xiao Ziyu menangkap pergelangan tangannya dan menegur dengan dingin. Orang-orang ternganga mendengar. Terutama ketika mendengar tentang menjual perempuan, mereka semakin terkejut. Lidah orang-orang lebih tajam dari pisau. Dalam beberapa kalimat, membuat kedua ayah dan anak tidak bisa mengangkat kepala. Guru juga berkata dengan suara dingin. Dia tidak memberi kesempatan untuk bicara dan ingin mengusir Su Tiambao. Ayah saya dan Su Tiambao panik dan melompat. Mereka mengutuk saya sebagai bintang sial. Mereka merasa seandainya saya tidak datang, Su Tiambao paling-paling hanya akan mendapat beberapa kritik. Kini namanya hancur total. Buku pun tidak bisa dibaca. Namun di dalam hati saya merasa lega. Setelah mengajarkan keterampilan, menarik Xiao Ziyu dan langsung pergi. Hanya saja tidak menyangka, orang tuaku akhirnya entah menggunakan cara apa, justru membuat Su Tiambao tetap tinggal di sekolah. Xiao Ziyu ingin kembali ke sekolah. Saya sambil membantunya merapikan barang. Sambil mengingatkannya, Su Tiambao orangnya pendendam. Mungkin di permukaan dia sudah menahan diri.
namun diam-diam harus waspada terhadap siasat liciknya. Xiao Ziyu tersenyum. Dia bilang tidak takut, namun di dalam hati saya tetap merasa tidak tenang. Setelah Xiao Ziyu pergi, saya berpikir untuk masuk ke gunung lagi mencari ginseng. Namun ibu mertua bersikeras tidak setuju. Dia bilang pada hari itu ada orang dari desa sebelah masuk ke gunung, dan digigit binatang buas hingga kakinya putus. Saya beruntung saat itu. Tidak hanya selamat, tetapi juga menemukan ginseng. Tapi siapa yang bisa selalu beruntung seperti itu? Saya takut dan tidak berani pergi lagi. Kami harus menemukan cara lain. Ibu mertua tidak enak badan. Saya tidak bisa pergi jauh. Setelah berpikir-pikir, tiba-tiba teringat apa yang pernah saya dengar dari pedagang. 2 tahun lalu cuaca sangat dingin. Produksi sutra sedikit menurun. Tahun ini cuaca mulai hangat. Ini adalah waktu yang tepat untuk beternak ulat sutra. Jika bisa menghasilkan sutra berkualitas tinggi, pasti bisa menghasilkan banyak uang. Aku merasa tertarik. Ibu mertuaku juga sangat mendukung. Di desa, orang yang memelihara ulat sutra tidak banyak. Para tetangga penasaran. Mereka datang satu persatu untuk melihat. Ibuku mengejek dengan nada sinis. Barang itu sangat berharga. Bukan semua orang bisa memeliharanya. Dia ini bintang mulberry. Cepat atau lambat, dia akan kehilangan semuanya. Namun, ibu mertuaku percaya padaku. Aku menahan semangat, merawat ulat sutra dengan teliti. Namun entah bagaimana mereka tetap sakit. Jika tidak, maka tidak hidup. Saya benar-benar mungkin kehilangan segalanya. Saya bertanya-tanya di bawah terik matahari. Sepatu saya bahkan sudah robek. Masih saja tidak menemukan cara. Ibu saya yang memimpin berbicara sinis di desa. Dia bilang sudah tahu saya tidak akan berhasil. Dia juga menyarankan semua orang untuk menjauh dari saya, bencana ini. Jika tidak, akan menimbulkan masalah. Dia bahkan menyebarkan rumor bahwa kain sutra saya yang terkontaminasi bisa menular. Mendorong orang-orang di desa untuk membakar semuanya. Untuk menghindari masalah di kemudian hari. Saat sedang heboh, Xiao Ziyu kembali. Dia bilang kain sutra tidak menular. Dia juga menyatakan bahwa sudah ada dalam buku kuno. Menemukan cara untuk menyelamatkan ulat sutra. Dia adalah seorang yang berpendidikan. Kata-katanya memiliki bobot. Orang-orang di desa segera percaya. Tidak lama kemudian, cara yang dia ajukan ternyata berhasil. Ulat sutra kecil itu hidup kembali. Ibu mertua merasa jika sudah tahu cara lebih awal, kenapa tidak memberitahu lebih awal? Membuat saya sangat cemas. Wajah Xiao Ziyu sedikit memerah. Dia melirik saya, tanpa mengeluarkan suara. Saya menyiapkan satu meja penuh makanan enak untuknya. Dia bilang mendengar bahwa saya memelihara ulat sutra. Baru mulai mempelajari panduan pertanian. Ibu mertua sedikit khawatir. Dia berulang kali menjamin tidak akan mengganggu studinya. Setelah makan, dia buru-buru kembali ke sekolah. Di bawah bimbingan Xiao Ziyu, sutra saya semakin baik dipelihara. Menjual benang berkualitas tinggi dengan harga yang baik. Kehidupan di rumah tiba-tiba menjadi lebih nyaman. Orang-orang di desa sangat iri. Banyak yang ingin belajar cara memelihara ulat sutra dariku. Saya mengikuti perintah ibu mertua. Sama sekali tidak menyimpan rahasia. Memberikan semua cara kepada beberapa bibi dan kakak ipar. Ibu saya juga ingin belajar, tapi tidak enak di depan orang. Apa yang bisa dibanggakan? Menghasilkan sedikit uang receh ini. Mengorbankan masa depan anak kedua keluarga Xiao. Semua sudah dipertaruhkan. Semua orang tidak mengerti kata-katanya. Bertanya apa maksudnya? Tapi ibu saya hanya tersenyum misterius. Tidak mengatakan lebih banyak. Tak lama kemudian, Xiao Ziyu meminta seseorang untuk menyampaikan pesan. Mengatakan bahwa akademisi sedang terburu-buru. Dia ingin tinggal di sekolah untuk belajar kembali. Selama waktu ini, dia juga tidak pulang. Selama 3 bulan penuh saya tidak bisa bertemu dengannya. Menunggu akademisi selesai. Pada hari dia kembali, dia terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Dia tidak menyebutkan apapun tentang ujian. Tapi sepertinya, seperti tidak pernah kenyang selama 3 bulan. Menghabiskan semua makanan yang saya siapkan. Mendengar Su Tiambao sangat percaya diri. Dia mengatakan kepada semua orang bahwa dia ujian dengan baik. Sebulan kemudian, pengumuman hasil ujian dikeluarkan. Orang-orang di desa berkumpul di pintu desa untuk mengobrol. Semua orang menebak siapa yang bisa lulus sebagai siswa terhormat. Ibu saya sangat marah. Siapa lagi yang bisa? Tentu saja itu adalah Tiambao dari keluarga kami. Kalian belum tahu. Anak kedua keluarga Xiao di depan akademisi. Dihukum oleh guru. Katanya dia mengandalkan sedikit kecerdasan. Tidak membaca teks yang serius. Apa itu kehilangan petani? Sangat lucu. Guru sudah bilang, dia pasti tidak ada harapan. Tapi tulisan Tiambao kami sangat bagus. Guru memuji banyak. Tahun ini pasti berhasil. Matahari terbenam. Orang yang melihat daftar akhirnya kembali. Semua orang berdesak-desakan. Telapak tangan saya berkeringat. Langkah kaki terasa berat seperti terikat. Tidak bisa bergerak sama sekali. Xiao Ziyu dikelilingi orang. Namun dia terlebih dahulu melirik ke arah saya. Lalu dia memberikan senyuman cerah kepada saya. Saya lulus ujian. Berkat kamu. Ujian kali ini adalah tentang pertanian. Saya mendapatkan peringkat pertama. Guru juga merekomendasikan saya untuk pergi ke Akademi King Feng. Kerumunan langsung heboh.
Tetangga sebelah sudah lama tidak suka pada ibu saya. Dia langsung berkata dengan nada sinis, "Siapa bilang membaca buku santai tidak bisa lulus? Akademi King Feng adalah akademi terbaik di kota provinsi. Beberapa orang bahkan ingin masuk tetapi tidak bisa." Wajah ibu saya berubah antara biru dan putih. Su Tiambao bahkan berlari ke depan Xiao Ziyu. "Jangan terlalu bangga. Saya tahu itu kamu. Tunggu saja." Setelah berkata begitu, dia menarik ibu saya pergi. Xiao Ziyu menjelaskan dengan hati-hati. Barulah saat itu semua orang mengerti. Ternyata Su Tiambao tidak hanya gagal, tapi juga ditangkap karena kecurangan. Nilai kali ini semuanya sia-sia. Malam itu saya baru saja berbaring. Suara ketukan di pintu luar. Pe berlari keluar. Tiba-tiba terlihat Xiao Ziyu dan Su Tiambao bergumul menjadi satu. Saya segera pergi untuk melerai. Su Tiambao melihat saya datang. Dia langsung menerkam ke arah saya. Dia ditendang oleh Xiao Ziyu sejauh 3 kaki. Xiao Ziyu melindungi saya di belakangnya. Baru sekarang menyadari, dia sudah tumbuh setinggi ini entah sejak kapan. Dengan bantuan cahaya bulan, saya melihat Su Tiambao dengan wajah memar. Jelas dia dipukuli dengan cukup parah. Juga, selain belajar, Xiao Ziyu juga membantuku bekerja. Su Tiambao yang malas seperti ini, tentu saja bukan tandingannya. Tiba-tiba saya merasa lega. Ibu mertua mendengar keributan dan keluar. Tak lama kemudian, ibuku juga datang. Ibu dan anak itu berteriak. Xiao Ziyu menuduh Su Tiambao. Itulah yang membuat nilainya dibatalkan. Xiao Ziyu tertawa sinis. "Kamu bisa menuduh saya membaca buku santai. Lalu tidak bolehkah orang lain menuduhmu menyontek? Ternyata masalah dengan Nong Sang. Ternyata Su Tiambao yang berbuat jahat di belakang." Su Tiambao marah karena malu. Dia melompat dan memaki. "Saya sudah tahu itu kamu." Xiao Ziyu mengangkat alisnya. "Apakah kamu punya bukti? Jika berani, tanyakan kepada guru." "Siapa yang menuduhmu?" Su Tiambao langsung terdiam. Ibuku tidak mau menyerah. Dia melanjutkan memaki. Dia bahkan menunjuk hidungku dan bilang saya adalah bencana. Xiao Ziyu mengerutkan dahi dan melepaskan tangannya. "Dia adalah orang keluarga saya. Kamu tidak berhak memarahinya." Lalu dia menatapku dengan serius. "Hari ini aku yang memutuskan. Kamu memutuskan hubungan dengan keluarga Su. Mulai sekarang tidak ada lagi hubungan. Di mana-mana harus mengeluarkan uang. Saya hanya merasa dunia berputar. Apakah saya benar-benar bisa terlepas dari sarang pemangsa keluarga Su?" Namun, Xiao Ziyu tidak ragu seperti saya. Tidak berbicara berarti setuju. "Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, dia tidak ada hubungan lagi dengan keluargamu. Jangan datang lagi untuk mengganggu. Jangan salahkan saya jika saya tidak sopan." Dia mengangkat tinjunya, meninggalkan ibu dan anak yang panik. Menarik saya dan ibu mertua masuk ke dalam. Setelah menidurkan ibu mertua, saya tidak bisa tidur lagi. Berpikir selama setengah waktu. Mengambil pakaian yang sudah dijahit siang hari. Mengirimnya kepada Xiao Ziyu. Dia masih belajar. Saya meletakkan pakaian dan hendak pergi. Dia tiba-tiba memanggil saya. "Jangan takut pada mereka." Saya menggelengkan kepala tanpa melihat. Saya tidak takut pada mereka. Saya hanya takut Xiao Ziyu yang dirugikan. Di bawah cahaya lilin, dia tampan. Jantungku berdebar kencang. Segera mencari topik lain. Ternyata Su Tiambao mengingat tentang pemilihan kartu. Dengan sengaja memberitahumu untuk melihat kesedihan petani. "Untungnya, kamu beruntung. Memang kamu yang beruntung. Kamu adalah bintang keberuntungan keluarga saya." Saya tidak berani menganggap diri sebagai bintang keberuntungan. Selama tidak ada yang memanggil saya bintang malapetaka, itu sudah cukup. Namun, Xiao Ziyu menunjukkan satu persatu kebaikan yang terjadi di keluarga Xiao setelah saya datang. Misalnya, ibu mertua sakit. Saya membawa dokter. Misalnya, saat pergi ke gunung untuk mencari obat, secara tidak sengaja mendapatkan ginseng. Misalnya merawat petani yang cacat. Kebetulan tepat mengenai soal ujian. Kamu adalah bintang keberuntungan keluarga saya. Matanya berapi-api. Saya ketakutan dan melarikan diri. Namun dia sedikit meninggikan suaranya. Karena sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Su. Lebih baik ganti nama. Dia menatap saya. Ingin membaca sesuatu dari wajah saya. Wajah saya terasa sangat panas. "Terserah padamu. Lebih baik disebut Jin Xing." Sejak saat itu, saya sudah memiliki nama sendiri. Jin Xing. Akademi King Feng berada di ibu kota provinsi. Meskipun tidak terlalu jauh, tapi aturannya ketat. Hanya bisa pulang sekali sebulan. Xiao Ziyu jarang pulang. Saya tidak berani lengah. Berusaha merawat yang cacat agar dia bisa bersekolah. Dia pasti akan pergi ke ibu kota untuk ujian di masa depan. Di mana-mana harus menggunakan uang. Pemutusan hubungan ini menyebar di desa. Ibu Su Tiambao marah. Menggembar-gemborkan ramalan tahun lalu di mana-mana. Mengancam bahwa saya akan menghabisi keluarga Xiao suatu saat nanti. Namun orang-orang desa tidak percaya. Mereka masih bergantung pada cara saya merawat yang cacat untuk menghasilkan uang. Tahun berikutnya, Su Tiambao sekali lagi tidak lulus ujian untuk menjadi siswa terhormat. Orang tuanya mementingkan muka. Takut diejek oleh orang-orang desa. Akhirnya menutup pintu dan tidak keluar. Pendeta cacat yang saya rawat mengeluarkan sutra berkualitas tinggi. Dikirim ke kota untuk dijual.
Setelah dikurangi biaya, saya bahkan mendapatkan hampir 100 tile perak. Saya telah menambahkan banyak barang baru di rumah. Dan juga membelikan beberapa set untuk Xiao Ziyu. Pakaian berkualitas tinggi dan perlengkapan tulis. Han Liyuan terletak jauh di perbatasan. Xiao Lingchuan mengirimkan pakaian dan uang. Iklim di perbatasan sangat buruk. Saya khawatir dia akan kesulitan hidup di kamp militer. Tahun pertama keluarga kami mengalami kesulitan keuangan. Seringkali kami masih bergantung pada uang yang dikirimkan Xiao Lingchuan untuk hidup. Sekarang kami sudah bisa membantunya. Xiao Lingchuan belum bisa kembali. Tapi dia sering mengirim surat. Dia bilang dia baik-baik saja di militer. Jika musim dingin tidak terlalu ketat, dia bisa mengambil cuti untuk pulang dan menjenguk keluarga. Peng Lu sangat senang mendengarnya. Tetangga juga ikut tertawa. Jin Xin baru saja masuk. Dalang sudah pergi ke perbatasan. Ayah anak itu bahkan belum sempat berbicara beberapa kalimat. Kali ini baik-baik saja. Kembali dan tinggal selama 10 hari atau setengah bulan. Saya khawatir bisa memeluk cucu. Xiao Ziyu kebetulan ada di tempat. Namun tiba-tiba dia berdiri dengan wajah dingin. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying. I need something more in this life. It ain't finding me. Fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose. A reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like a frat kid hates just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I know about life. Yeah, the more that you push and the more that you fight is the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn. And you'll find out why. It wasn't ever that cool to be a try-hard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes smarts. It takes fucking hard work and a full heart. They ain't see the work that I put in. They just see a rock star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. I just wanna be free, that's a must win. Try me in a race, I'ma dust them. If the money hot and tell them I'm a bustin'. I don't understand, hate all the fussing. Get a job, get a life, go do something. It's 5 a.m., ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst. I can feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. And overnight success, what they'll call it in the end. I got this anger inside of my veins, pumping adrenaline when I feel pain. I don't know why I was born with this. I feel so torn and shit, I can't ignore it, yeah. I wanna punch till my knuckles are bleeding. I want your best, so when I win, you're defeated. Go ahead, think that my kindness is weakness. I'll use that naiveness. I got a disease and it's choking, it's squeezing me. I cannot sleep till I get what I'm seeking. Need every dream in my mind be completed. I live for competing. It gives me a reason to live, a reason to get up.